Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan. Selamat berbakti, dan karena gedung gereja kita masih direnovasi total, maka kita minggu hari ini juga masih harus berbakti di rumah kita masing-masing. Karena itu, mari kita saat ini menyiapkan hati untuk menerima pemberitaan firman pada ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman ini, iman kami makin diteguhkan, kesetiaan kami makin dikuatkan, pengharapan kami makin besar, dan pengenalan kami terhadap Engkau Tuhan semakin baik, semakin menjadikan kami semakin dekat kepadamu dan semakin menjadi umat yang taat kepadamu. Pakailah hamba-Mu menjadi juru bicaramu, siapkan jemaat-Mu semuanya dari rumah mereka masing-masing saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul dari khotbah saya hari ini adalah menjaga monoloyalitas iman. Menjaga monoloyalitas iman. Mari kita baca Nehemia pasal 1 ayat 8. Nehemia pasal 1 ayat 8. Demikianlah bunyinya. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Saya ulangi di bagian terakhir, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, selama bumi masih ada, selama kehidupan kita di muka bumi ini masih berlangsung, selalu akan ada atau selalu akan terjadi perubahan demi perubahan. Jadi di atas bumi ini, dalam kehidupan makhluk semua ciptaan Tuhan, khususnya manusia, akan mengalami apa yang disebut sebagai perubahan. Segala sesuatu akan berubah dan terus berubah, dan khususnya saudara manusia, karena saya tidak bicara tentang makhluk yang lain, tapi khusus kehidupan kita sebagai manusia akan merasakan, mengalami perubahan-perubahan, merasakan perubahan dan menikmati perubahan, tapi juga bisa menyesali perubahan. Pada akhirnya kalau perubahan itu memang membuat dia tidak nyaman, tidak bahagia. Tapi prinsipnya perubahan akan terus ada. Tidak mungkin tidak berubah. Perubahan akan terjadi. Sekarang ada perubahan, besok ada perubahan. Kapan saja, dimanapun dalam kehidupan manusia akan terus berhadapan dengan perubahan-perubahan. Ya, perubahan dalam segala bidang, dalam segala aspek kehidupan manusia. Misalnya manusia berubah dalam kondisi fisiknya, dalam
kondisi kesehatannya, dia akan berubah dalam ekonominya, sewaktu-waktu bisa berubah dalam kondisi kejiwaannya, psikologinya, manusia akan berubah, perasaannya berubah, pikirannya berubah, pendapatnya berubah, gaya hidupnya bisa berubah, pikirannya bisa berubah, juga pandangan-pandangannya kapan saja bisa berubah oleh berbagai alasan atau penyebab. Tapi yang jelas perubahan akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi perubahan dalam hidup kita adalah keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sesuatu yang tidak bisa kita tolak, sesuatu yang kita tidak bisa lari daripadanya. Jadi perubahan harus kita hadapi dan terus akan kita alami. Memang harapan dari perubahan itu kiranya kalaupun harus terjadi berubah, dan memang pasti terjadi, itu berubahnya ke arah yang lebih baik. Misalnya yang jelek menjadi baik, yang buruk menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar, yang sudah benar makin benar, yang sudah baik makin baik lagi, yang sudah sungguh baik akan menjadi makin lebih baik lagi, bahkan mendekati kesempurnaan. Itu harapan, itu ekspektasi kita, saudara, supaya hidup kita dalam berbagai aspek hidup kita, yang paling banyak menjadi pergumulan itu biasanya, saudara, dalam kehidupan manusiawi kita adalah hal ekonomi. Semua manusia di bumi ini merindukan kondisi ekonominya makin hari makin mapan, makin baik, makin kuat, ya. Bukan hanya ekonomi, tapi bidang-bidang lain juga. Makin bijak, makin pintar, makin setia, ya. Yang kurang setia, makin setia. Yang tidak ngerti menjadi ngerti. Dan segala hal, saudara. Baik kehidupan sekuler maupun kehidupan spiritual kita. Jadi kita akan mengalami perubahan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Saudara, harapannya memang kita ingin berubah yang menjadi lebih baik. Tapi faktanya seringkali berputar-putar saja. Ini kurang baik, besok bisa lebih baik lagi, tapi besok lusanya mungkin kembali tidak baik lagi. Itu pasti terjadi, saudara. Tidak semua orang perubahannya seperti itu. Tetapi yang sudah baik kemudian kembali tidak baik lagi itu banyak. Kadang-kadang kita mengalaminya juga. Ya. Yang sudah sehat kadang-kadang suatu ketika menurun kesehatannya, apalagi di masa pandemi ini. Jadi faktanya perubahan itu berputar-putar, ya, dari yang tidak mengerti menjadi ngerti, kemudian malah bingung pada waktu-waktu yang akan datang. Yaitu fakta yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Tetapi, saudara, karena itu adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita tolak ke perubahan itu, yang harus kita alami juga. Apapun perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara, silakan saja. Manusia, Tuhan tidak begitu mempermasalahkan perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek-aspek kehidupan manusia yang lainnya, atau dalam bidang-bidang kehidupan manusia. Tapi Tuhan ingin supaya ada perubahan yang
yang mesti harus kita hindari, saudara. Satu perubahan ini kalau bisa jangan terjadi dalam hidup kita sebagai umat yang percaya dan beriman pada Tuhan. Jadi perubahan jenis ini kiranya semoga saja tidak menjadi pengalaman kita. Ya, perubahan apa itu, saudara? Kita boleh berubah dalam bidang-bidang lain, tapi dalam bidang ini saya berharap, saya berdoa kiranya tidak terjadi dalam hidup kita sebagai umat beriman, umat Kristen, umat pengikut Kristus Yesus. Saudara, perubahan apa? Perubahan yang disinggung dalam doa Nehemia tadi, yaitu perubahan kesetiaan kepada Allah. Jadi seperti Nehemia pasal 1 ayat 8 tadi, ya, dalam doanya Nehemia mengingatkan peringatan Tuhan kepada orang Israel dan sekaligus juga janji Tuhan. Tapi kita lihat dulu peringatannya. Apa yang menjadi warning dari Tuhan kepada umat Israel? Yaitu dikatakan di sana, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia. Ini peringatannya. Bila kamu, hai Israel, berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ini peringatan yang cukup keras. Kalau Israel sampai berubah kesetiaannya kepada Tuhan, yang telah menyelamatkan dia, yang mengasihi dia, yang memilih dia itu, maka Tuhan tidak segan akan mencerai-beraikan umat pilihannya sendiri itu di antara bangsa-bangsa yang lain. Saudara, jadi berubah dalam hal lain itu nggak begitu mempengaruhi hati Allah, saudara. Tapi ketika kita berubah setia kepadanya, ketika Israel berubah setia kepadanya dan mulai menyembah berhala-berhala, mulai menyembah Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain atau sesembahan lain atau idola lain atau maskot-maskot kehidupan yang dia junjung tinggi dan dia sembah, misalnya para Baal, para Asyera dan dewa-dewa yang lainnya yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, suku-suku lain, dan Israel mulai berubah setia dari Tuhan kepada mereka atau mendua iman, mendua hati, sinkretisme iman, itu sangat menyakiti Allah, saudara. Karena itu Tuhan memberikan peringatannya, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Saudara, Israel menjadi contoh yang sangat jelas. Ya, dalam Alkitab ini banyak sekali menyaksikan atau mengungkapkan kembali betapa Israel itu adalah sebuah bangsa pilihan Allah yang berkali-kali berubah setia kepada Tuhan. Saudara, karena itu berkali-kali juga Tuhan murka kepada umat pilihannya sendiri, saudara. Dan berubah setia itu artinya tidak menyembah Allah secara penuh, secara mutlak. Jadi mendua, dia percaya kepada Allah, Tuhan Allah, Yahweh, tapi juga percaya kepada para berhala, para dewa-dewa buatan manusia itu sendiri. Ya. Jadi Allah sedih, Allah bukan hanya sedih, Allah murka, Allah marah, Allah benci, Allah merasa keji melihat perilaku orang-orang Israel, bangsa pilihan Allah yang telah diselamatkan itu mulai menyimpang dari imannya kepada Tuhan. Tapi memang pada umumnya bangsa Israel tidak sama sekali meninggalkan Tuhan, tapi menduakan Tuhan.
beriman pada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi juga menyembah berhala yang lain pada waktu-waktu tertentu, saudara. Dan ini karena dia terpengaruh oleh oleh pergaulannya terhadap bangsa-bangsa lain, saudara. Jadi bangsa Israel berkali-kali, kalau kita melihat kitab Hakim-Hakim, kita bisa melihat betapa Allah murka berkali-kali, betapa Allah menghukum berkali-kali umat Israel yang karena mereka berubah setia kepada Tuhan, menduakan Tuhan, ya. Itu sinkretisme iman, percaya pada Tuhan tapi juga percaya pada yang lain, menyembah Tuhan tapi juga menyembah pada yang lain. Itu menyakitkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, saudara. Ya. Karena itu Allah marah, dan kalau Allah marah dikatakan tadi akan dicerai-beraikan ke bangsa-bangsa yang lain. Itu pasti akan sangat menderita. Karena kalau sudah ditaklukkan berkali-kali di zaman Hakim-Hakim itu, Israel ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain atas izin Allah sendiri sebagai hukuman Allah kepada orang Israel, saudara. Ya, jadi karena mereka berubah setia kepada Tuhan, maka Tuhan sesuai dengan peringatannya betul-betul menjatuhkan hukuman, menjatuhkan punishment yang berat. Israel ditaklukkan atau diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, dikuasai bangsa lain, dijajah bangsa lain, diperbudak, ya, menderita sekali, ya. Jadi sangat menderita karena dia menjadi budak dari bangsa-bangsa lain, ditaklukkan, kehidupannya sangat terhina, saudara. Tapi itu memang sikap Allah. Allah tidak kompromi dalam hal ini. Israel adalah bangsa pilihan Allah, tapi kalau Israel berubah setia, dan mulai melirik yang lain, mulai mencintai berhala-berhala yang lain, maka Allah akan murka dan Allah akan menghukum mereka dengan sangat berat. Saudara, di zaman Nehemia, yang tadi saya kutip kitab Nehemia tadi, ketika Nehemia mengingatkan peringatan Allah itu, kondisi orang Israel, ya, itu kan dijajah, ditaklukkan, ya, rajanya dikalahkan oleh bangsa lain, saudara. Dan kemudian orang-orang yang bisa dibawa ke negeri yang lain yang menaklukkannya itu, saudara. Terus kemudian segala kebanggaan, segala bangunan yang ada terutama di Yerusalem, ini Yehuda, ya, kerajaan Yehuda, itu di bumi hanguskan, misalnya istana raja, misalnya tembok-tembok Yerusalem. Dan pernah juga bait Allah diluluh lantakkan, disamaratakan oleh bangsa lain karena ulah Israel yang berubah setia kepada Allah itu, ya, saudara. Dan kalau kita lihat ayat yang ketiga, saudara, ini adalah kondisi bangsa Israel di tanahnya sendiri tetapi tidak berdaulat, tidak dikuasai oleh bangsa lain. Yuk kita lihat ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, di Yerusalem, saudara, yang terhindar dari penawanan, jadi tidak kebawa oleh musuh ke negeri musuh yang menaklukkannya itu, ada dalam kesukaran besar. Jadi kondisinya berada dalam kesukaran yang sangat besar, saudara. Terus
dan dalam keadaan tercela. Saudara, ya. Yang masih tertinggal di kota suci Yerusalem itu berada dalam kesukaran yang besar, jadi penuh penderitaan kehidupannya, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, nggak ada kebanggaan lagi bagi bangsa dan Allah itu. Karena kota sucinya, ibu kotanya itu dibakar oleh musuh, dan tembok-tembok kota Yerusalem yang melindungi penduduk Yerusalem itu dari musuh sudah roboh sama sekali. Saudara, tercela sekali, terhina sekali, sulit sekali hidupnya, menderita sekali. Bayangkan, tidak punya kedaulatan, tidak punya raja, ya, tapi dijajah, dikuasai, diperbudak, diperlakukan semena-mena oleh negeri yang menguasainya. Saudara, jadi Israel menjadi contoh yang sangat jelas dalam hidup, bagi kehidupan kita umat yang beriman ini, saudara, karena mereka berubah setia kepada Tuhan, maka Tuhan menghajarnya, menjewernya dengan keras. Tuhan mendisiplinnya dengan keras. Tuhan memberikan hukuman yang tidak tanggung-tanggung, membuat mereka sangat tercela, sangat menderita, dan berada dalam keadaan yang sangat sulit, sangat sukar, penuh kesengsaraan. Saudara, ya, itu gambaran akibat dari Israel tidak sepenuhnya menyembah Tuhan, tapi juga berbakti dan menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Saudara, kenapa sih kok Tuhan itu marah benar kepada umat Israel ketika umat Israel menduakan dia, ya, percaya pada berhala-berhala buatan manusia itu? Karena Allah Israel, Allah kita juga, itu adalah Allah yang cemburuan, saudara. Dia nggak mau hati umat pilihannya, umat yang diselamatkan, umat yang dikasihinya itu berpaling kepada ilah-ilah lain, ya, yang tidak bisa menyamakan apa-apa, tidak bisa memberikan kehidupan kepada mereka, tapi mereka memuja-muja. Pernah suatu ketika di zaman Musa, Israel sampai menyembah patung emas, lembu emas, anak lembu emas. Ya, itu kan buatan manusia. Ya, saudara, ini Allah murka, saudara. Nah, di zaman Nehemia juga begitu. Ya. Nehemia mendengar laporan dari orang-orang yang datang kepadanya, keadaan orang Israel di Yerusalem sangat menyedihkan, saudara. Allah itu Allah cemburu. Dia nggak mau diduakan, saudara. Yuk kita lihat Kejadian pasal, Keluaran pasal 20, saudara. Ini 10 firman Tuhan, ya. 10 perintah Tuhan itu yang terkenal itu, ya. Kita baca ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain atau sesembahan lain, ilah lain, berhala yang kamu sembah di hadapan. Jangan. Kalau engkau menyembah, yuk hanya kepadaku saja, jangan kepada yang lainnya. Jangan mendua. Engkau menyembahku tapi menyembah mereka juga. Jangan, Allah tidak mau. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Ya, terus ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Cemburu, gak rela kesetiaan Israel
harusnya hanya ditujukan kepadanya saja, bukan kepada yang lainnya. Apalagi mereka itu yang tidak punya kuasa apa-apa, ya, tidak pernah melakukan kebaikan apa-apa kepada bangsa Israel. Kok malah diikuti, kok malah dipercayai juga, kok malah disembah juga. Jadi wajar kalau Allah berduka, Allah sedih, Allah marah, Allah kemudian menghukum mereka dengan keras. Sudah, Allah kita itu Allah yang cemburu, saudara, nggak mau diduakan. Ya. Kesetiaan iman kita itu hanya kepada Dia. Loyalitas iman kita hanya harus kepada Dia saja. Loyalitas kita kepada Tuhan itu harus mono, harus tunggal. Tunggal hanya kepada Dia. Jadi makanya judul khotbah saya, ayo kita jaga mono loyalitas iman kita. Ketika Israel tidak bisa menjaga mono loyalitas imannya kepada Yahweh, kepada Tuhan Allah mereka, maka Allah murka, Allah marah. Dan hidupnya menderita, saudara. Ya, nggak enak. Ya, berubah setia akibatnya berubah kehidupannya. Karena berubah setia kepada Tuhan, maka hidupannya berubah menjadi sengsara, menderita, hancur-hancuran, terhina, tercela, dan seterusnya. Ya, jadi perubahan iman, perubahan kesetiaan kepada Allah itu bisa menghancurkan kehidupan kita sendiri, membuat kita berubah dari yang baik menjadi tidak baik, dari yang bahagia menjadi terhina, ya, dari berdaulat menjadi terjajah. Jadi karena itu satu hal perubahan yang tidak boleh kita lakukan, ya, atau harus kita hindari adalah berubah setia kepadanya. Jika kamu berubah setia kepadaku, maka akan kucerai-beraikan kamu di antara bangsa-bangsa. Dan terjadi, benar-benar terjadi, berkali-kali bahkan atas bangsa Israel. Tuhan itu pribadi yang cemburuan, ya. Bahkan dikatakan dalam ayat berikutnya tadi, Tuhan akan karena kecemburuannya yang besar itu, melihat ulah sindikatisme yang dilakukan Israel itu, dia akan membalaskan. Kalau itu yang salah bapa, anaknya pun itu akan kena dampaknya, akan kena akibat dari kesalahan bapak itu. Memberikan kesalahan bapak kepada anaknya, bahkan keturunan ketiga dan sampai keempat, saudara. Ini serius, ini perkara yang sangat serius bagi Tuhan. Ya, jadi umat Tuhan gak boleh main-main. Umat Israel menjadi contoh yang jelas. Ya, Tuhan akan marah, Tuhan akan murka, dan hidupnya akan berubah menjadi tersaruk-saruk, menjadi hancur lebur. Ya, saudara, pertanyaannya, apakah kehidupan yang tadinya baik karena berubah setia pada Tuhan menjadi hancur, menjadi tidak baik, menjadi sengsara, tercela dan terhina itu bisa berubah lagi? Bisa, saudara. Bisa, asal ada perubahan. Ya, perubahan setia pada Tuhan mengakibatkan perubahan hidup dari bahagia menjadi terhina, menjadi menderita. Tapi perubahan ini juga, kehidupan semacam ini bisa berubah kalau dia mengubah hidupnya kembali, yaitu mengubah imannya kembali, atau kembali kepada Allah, atau bertobat. Bahasa Alkitabnya, kita harus bertobat. Kalau bertobat, itu perubahan arah iman kita. Kalau Israel waktu itu imannya bercabang, kepada Allah iya, kepada berhala iya, ya, harus dirubah iman yang semacam itu, harus menjadi iman yang tunggal, ya, kesetiaan yang tunggal, mono loyalitas. Ketika Israel berbalik, menyembah Tuhan lagi, hanya menyembah Tuhan saja, dan meninggalkan semua berhalanya, maka Israel akan dipulihkan oleh
Tuhan. Ya. Jadi kondisi itu bisa berubah. Karena di dalam kehidupan kita selalu ada bisa berubah. Berubah menjadi baik atau berubah menjadi tidak baik. Itu ya masalahnya. Tapi harapan saya sekali lagi, harapan kita semuanya pasti berubah menjadi baik. Jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh Israel ini. Ya, itu pengalaman Israel terutama dalam kitab dalam Perjanjian Lama. Tapi juga setelah Israel berubah, sudah meninggalkan berhala-berhalanya, Israel sekarang bisa kembali lagi menjadi negara bahkan sekarang yang berdaulat, saudara. Itu karena dia mulai meninggalkan berhala-berhalanya dan dia hanya menyembah pada Tuhan Allah saja, saudara. Sehingga bangsa Israel yang dulu seolah-olah lenyap dari muka bumi karena tercerai-berai ke berbagai negara yang lain, setelah Israel bertobat, setelah dia meninggalkan berhala-berhalanya dan setelah dia hanya menyembah Tuhan Allahnya saja, Tuhan mengumpulkan kembali seperti yang dijanjikannya. Ayat Nehemia 1 ayat 9. Saudara, Nehemia 1 ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku, jadi ada perubahan sikap, berbalik kepadaku atau bertobat dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Sekarang ini ibu kota Israel sudah di Yerusalem kembali. Negara Israel berdaulat, menjadi negara yang sangat kuat, kecil tapi kuat, saudara. Kecil tapi makmur, kecil tapi kaya, kecil tapi pinter, dan menjadi berkat besar. Ya, karena di negara Israel sendiri memang nggak banyak, hanya sekitar 9-10 jutaan lah ya penduduknya sekarang ini. Tetapi orang-orang Yahudi, orang Israel, keturunan Israel, keturunan Yahudi yang di berbagai negara lain banyak juga, saudara. Dan mereka ini sesungguhnya adalah satu negeri yang sangat kuat, meskipun wilayahnya kecil, penduduknya kecil, tapi dia menjadi bangsa yang sungguh-sungguh disegani, ya, bangsa yang diperhitungkan, ya, karena dia kembali menyembah Tuhan. Ya. Nah sekarang bagi kita bagaimana? Kita sebagai orang Kristen, apakah kita juga berlaku ketika kita menyembah Tuhan Yesus? Kita beriman pada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Ya. Apakah iman kita hanya kepada Tuhan saja? Apakah kesetiaan kita hanya kepada Kristus saja? Iya, saudara. Kristus Yesus itu satu-satunya yang kita sembah, saudara. Satu-satunya pribadi yang kita layani, yang kita hormati, yang kita sembah, kita muliakan, kita taati, kita puja, dan kita ikuti. Ya, nggak boleh. Orang kita nggak boleh sinkretisme. Orang Israel sinkretisme dihajar oleh Allah. Orang Kristen nggak boleh melakukan sinkretisme iman atau mendua iman. Ya, Kristus juga pribadi yang cemburuan. Ya. Saudara, kalau Tuhan Allah cemburu ya kepada umat Israel, Kristus cemburu pada umatnya, umat Kristen, pada pengikutnya. Karena dia itu sesungguhnya adalah pengantin laki-laki kita. Dan kita semuanya, orang Kristen, semua gereja-gereja, itu adalah pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu harus setia hanya kepada pengantin laki-lakinya saja. Nggak boleh pengantin perempuan mencintai laki-laki atau pengantin laki-lakinya, tapi sekaligus mencintai lelaki yang lain. Nggak bisa, saudara.
pengantin perempuan, kita semuanya pengantin perempuan Kristus, harus hanya mencintai pengantin laki-laki kita semuanya. Saudara, kita nggak boleh berdua iman. Hanya Yesus. Bukan saja iman, bukan saja kesetiaan, tetapi juga cinta kita. Cinta kita kepada Kristus harus cinta yang paling besar. Ya, saudara, kita harus mencintai istri kita, mencintai orang tua kita, mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita. Demikian juga anak mencintai orang tuanya, mencintai sesamanya. Kita diajar untuk mengasihi sesama kita. Ya, tapi kasih kita, cinta kita kepada sesama, pada istri, kepada suami, kepada manusia yang lain, ya selain kita, itu nggak boleh sampai melebihi atau melampaui cinta kita kepada Kristus, saudara. Yuk kita lihat Matius pasal 10 ayat 37. Tuhan Yesus sendiri memberikan pernyataan ini. Barang siapa, Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita tidak layak menjadi murid Yesus, menjadi pengikutnya, menjadi domba-dombanya, menjadi pengantin perempuannya. Ya, kalau cinta kita, kasih kita kepada yang lain itu lebih besar ketimbang kasih kita kepada Kristus, saudara. Karena Kristus adalah pengantin laki-laki kita semuanya. Kita harus mencintai ibu kita, bapak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita. Tapi tetap saja cinta itu tidak boleh melebihi cinta kepada Yesus. Apalagi mencintai bukan sesama, mencintai benda, mencintai barang. Nah, betulkah cinta Anda kepada Kristus lebih besar ketimbang cinta Anda kepada yang lain? Yuk kita jujur, yuk kita evaluasi, yuk kita lihat apakah cinta kita kepada Kristus lebih besar, atau sebaliknya cinta kita kepada yang lain, apalagi kepada benda ini, kepada sesama saja, kepada manusia saja, kita gak boleh punya cinta yang lebih ketimbang cintanya kita kepada Yesus. Apalagi cinta kita kepada benda, misalnya harta, uang, ya. Itu nggak boleh. Uang kita perlukan, tapi tidak harus kita cintai. Apalagi cinta kita melebihi cinta kita kepada Tuhan. Itu sangat menyakiti hati Tuhan, sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya. Sekarang banyak orang yang lebih cinta pada benda. Benda sekarang yang sangat dicintai, yang sangat lekat dengan kehidupan manusia adalah gadget, ya, ponsel, saudara. Ini hati-hati, saudara. Jangan sampai kita lebih banyak memperhatikan ponsel ketimbang memperhatikan Tuhan. Jangan sampai kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk gadget kita ketimbang kepada Tuhan. Saudara, kita memakai gadget, yes, oke, ya, itu baik, itu untuk hal-hal yang menguntungkan, untuk hal yang bermanfaat boleh. Tapi jangan kita dirampas sepenuhnya sehingga kita lupa kepada Tuhan, lupa kepada kewajiban, lupa kepada sesama, lupa kepada orang tua dan suami atau istri yang lain. Itu menyedihkan Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan harus lebih besar. Cinta kita kepada Kristus harus lebih besar di atas yang lainnya. Ya. Kemudian baru cinta kita kepada misalnya orang tua, misalnya istri, misalnya suami, misalnya anak-anak, dan begitu juga sebaliknya, ya, saudara. Baru kita menggemari atau menyukai benda-benda. Benda-benda itu levelnya di bawah. Yang paling atas harus Tuhan, harus Yesus, kemudian manusia, sesama kita. Memang kita harus mengasihi sesama kita. Kasihlah Tuhanmu, tapi juga kasihlah sesamamu. Nah, kita boleh memakai, ya, menyukai, suka karena bermanfaat, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai
sampai mencintai benda-benda meskipun dia sangat bermanfaat. Jangan sampai orang tergila-gila mendewakan bendanya, mobilnya, perhiasannya, berliannya, atau gadgetnya lebih ketimbang mengasihi orang tuanya, istri suaminya, anak-anaknya, apalagi mengabaikan Tuhan. Jadi kita ini saudara memang harus berubah. Tapi perubahan kita harus menjadi dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik lagi, berubah terus sampai akhirnya menyerupai Yesus, saudara. Ya. Tapi kalau kita berubah setia, kalau kita sudah menduakan iman kita kepada Yesus dan mulai menduakan percaya atau mengasihi yang lainnya, Yesus katakan itu tidak layak bagiku. Saudara, apakah kita murid Yesus yang layak baginya? Apakah kita menjadi anak-anak Allah yang layak dalam pandangan Allah Bapa kita? Saudara, mari kita menjaga loyalitas iman kita kepada Tuhan, kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Dan kecintaan kita, kasih kita itu harus sepenuhnya atau harus kadarnya, levelnya, ya, kualitasnya itu lebih besar kecintaan kita ketimbang yang lainnya. Mencintai Yesus, cinta kepadanya itu harus lebih besar. Mengasihi dia itu harus lebih besar karena dia sudah mengasihi kita luar biasa. Tuhan, ya, saudara, berbahagialah Anda yang sudah dipilih Yesus, yang sudah dikasih Yesus. Yesus rela mati untuk mengasihi saudara. Karena itu mari kita juga membalas kasihnya. Dia mengasihi kita lebih dahulu, maka kita harus mengasihinya, dan kasih kita harus lebih besar ketimbang yang lainnya. Jaga loyalitas imanmu, jaga kesetiaanmu, tapi juga jaga imanmu terhadap Tuhan. Jaga kadar kecintaanmu kepada Tuhan. Ya, kami percaya, saya percaya, kalau kita mau bisa melakukan ini hal yang sangat menyenangkan Tuhan. Kita dipandang layak menjadi murid-muridnya atau hamba-hambanya atau pengikut-pengikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami tidak ingin berkali-kali Tuhan Engkau hajar karena kami berubah setia kepadamu. Kalau kami harus berubah, itu harus berubah menjadi lebih baik, lebih cinta kepadamu, lebih taat kepadamu, lebih mengasihimu, Tuhan. Dan jadikan kami, ajar kami terus untuk mempercayai Engkau, beriman kepadamu sepenuhnya, dan tidak akan mempercayai berhala atau apapun juga, tidak akan mengidolakan siapapun juga, tidak akan menyembah siapapun juga atau apapun juga, tapi juga tidak akan mencintai lebih dari cinta kami kepadamu. Berkatilah kami semuanya, berkatilah jemaatmu semuanya yang sekarang beribadah di rumah, berkatilah mereka siang dan malam dalam kehidupannya, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat rahmat dan cinta kasih Tuhan Yesus melimpah atas hidup kita, dan kuat kuasa penghiburan Roh Kudus menaungi kita besok, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.